Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah mengklik video ini. Oke, gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga semua sobat Prof A yang sedang menyimak konten ini agar dimudahkan urusannya, dimudahkan juga rezekinya serta kesehatannya. Amin. Oke, teman-teman dari sobat Prof A semua, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita memulai trading yang baik dan bagaimana cara kita menentukan daerah titik entry. Oke, sobat Prof A semua, yang pertama ini versi Prof A ya. Yang pertama adalah teman-teman harus memperhatikan faktor fundamental. Di sini teman-teman harus memperhatikan yang namanya kalender ekonomi, teman-teman. Dan ini adalah contoh kalender ekonomi yang saya maksud. Kenapa kita harus memperhatikan kalender ekonomi, teman-teman? Karena sebaik apapun analisis teknikal yang teman-teman buat, itu bisa hancur seketika ketika tidak sesuai dengan fundamental yang terjadi di negaranya masing-masing, teman-teman. Jadi sebelum teman-teman masuk ke market, teman-teman baca dulu nih untuk kalender ekonominya. Untuk webnya tuh terserah teman-teman aja, senyamannya teman-teman. Di Google banyak ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melakukan entry posisi, terlebih di daerah-daerah news ya, fundamental yang kuat. Contohnya misalnya kita ke market nih jam 19.15 di ini WIB ya teman-teman. Di USD itu ada news yang volatilitasnya tinggi. Nah, kalau teman-teman mau melakukan pergerakan entry masuk di market yang dekat dengan daerah news pukul 19.15 ini dengan volatilitas yang tinggi, teman-teman ini harus bisa melakukan kajian-kajian yang cukup komprehensif. Artinya kompleks ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman harus banyak baca berita, jurnal, literasinya juga harus bagus gitu loh teman-teman. Kenapa? Jangan sampai teman-teman ini salah menentukan entry gitu. Walaupun di web kalender ekonomi masing-masing itu biasanya mereka memberikan prediksi akan bearish atau bullish gitu teman-teman. Dan juga biasanya kalender ekonomi ini juga menjadi bahan yang sangat penting atau bahan perhatian bagi para mereka pelaku ekonomi kripto teman-teman. Kenapa? Karena ya tahu sendiri ya, ini sensitif banget dengan Bitcoin nih. USD dan Bitcoin tuh pokoknya mereka punya hubungan yang sensitif teman-teman. Jadi para pelaku kripto ini juga suka memperhatikan ya pergerakan di kalender ekonomi. Ya karena teman-teman tahu sendiri Bitcoin sampai dengan saat ini masih menjadi pusat tata suryanya kripto. Oke, itu yang pertama ya, faktor fundamental ya. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa fundamentalnya itu aman. Artinya teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu begitu risau ketika teman-teman masuk market akan ada gangguan atau perubahan dari faktor fundamental. Oke, kita ke faktor yang kedua nih. Yang faktor kedua adalah daerah konsolidasi nih teman-teman. Daerah konsolidasi itu adalah pertemuan antara support and resistance dengan supply and demand teman-teman, SNR dan SND. Ketika dua hal ini bertemu, dua faktor ini bertemu, itulah terjadi daerah di mana disebut dengan daerah konsolidasi. Untuk contoh daerah konsolidasi itu seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ini kan adanya namanya drop base drop ya. Lalu ini ada support dan ini adalah rally base rally nih teman-teman. Nah ketika mereka bertemu di satu daerah yang sama, maka daerah ini disebut dengan daerah konsolidasi. Maka daerah ini memiliki titik penolakan yang sangat kuat nih teman-teman. Dan kalau mau open sell, ya open sell-nya di daerah ini teman-teman. Apalagi ini masih fresh ya. Artinya kalau masih fresh itu harga itu cenderung untuk tidak banyak menyentuh di daerah konsolidasi, langsung melakukan penolakan yang cukup kuat nih. Jadi sebelumnya saya sudah melakukan sedikit analisa di market ini, dimana kalau misalnya mau melakukan open sell, maka lakukanlah open sell di daerah ini teman-teman. Tadi saya melakukan analisa itu harga itu masih di bawah sini ya teman-teman. Dan sekarang harga udah mulai naik nih. Nah kira-kira
seperti itulah kalau bicara tentang daerah konsolidasi, teman-teman. Yang ketiga adalah titik jenuh harga naik atau harga turun nih, yang diukur menggunakan Fibonacci retracement, teman-teman. Jadi Fibonacci itu punya beberapa daerah yang bisa dibilang cukup baik untuk menentukan titik jenuh pergerakan harga. Nah, tentunya ini dikombin dengan indikator yang lain. Tapi jangan terlalu banyak indikator juga ya, mumet. Lalu yang keempat adalah mencari area divergen dengan menggunakan Awesome Oscillator. Kenapa kita mencari area divergen? Karena area divergen ini adalah titik awal nih. Titik awal dimana mulai muncul nih. Oh, ternyata dia mau melakukan pembalikan harga. Nah, awal-awalnya itu ditandai dengan adanya area divergen di Awesome Oscillator. Nah, teman-teman bisa lihat. Tapi teman-teman, bukan berarti Awesome Oscillatornya atau AO-nya itu sudah menunjukkan area divergen langsung teman-teman open posisi ya. Ya nggak gitu juga. Tentunya beberapa faktor ini, misalnya ada 4 faktor. Nah, kalau misalnya satu faktor terpenuhi tapi 3 faktornya belum, artinya ini belum layak untuk melakukan open posisi. Semua itu mayoritas ya. Kalau mayoritas faktor ini terpenuhi, baru teman-teman open posisi. Kira-kira kayak gitu, teman-teman. Nah, contoh dari area divergen ini seperti apa? Oke, teman-teman, ini adalah contoh dari area divergen pada AO ya, atau Awesome Oscillator, di mana di candlestick ini teman-teman bisa melihat harga itu melakukan yang namanya penurunan nih, teman-teman. Oke, tapi di AO justru kebalikannya, dia menunjukkan kenaikan. Inilah yang disebut dengan area divergen, dan ini adalah titik awal harga mengalami pembalikan atau reversal. Nah, tentunya dengan beberapa indikator ini teman-teman bisa memulai atau mengidentifikasi bagaimana setup itu layak untuk digunakan. Nah, oke, untuk faktor yang kelima ini adalah breakout trend line ya. Kalau ini sih sebenarnya semua orang juga udah tahu ya bagaimana trend line itu terbentuk. Apakah itu trend bullish, apakah itu trend bearish, ketika breakout teman-teman bisa melakukan entry posisi. Dan setelah semua faktor ini dipenuhi, juga teman-teman perlu melakukan hal-hal yang sifatnya itu preventif ya, untuk kerugian teman-teman. Tindakannya apa? Yaitu teman-teman harus menggunakan atau memasang yang namanya stop loss. Kenapa wajib? Karena ini akan meminimalisir kerugian kita. Dan seberapa jauh atau seberapa lebar titik stop loss itu tergantung pada keikhlasan teman-teman, seberapa besar teman-teman ikhlas untuk kehilangan sejumlah uang tersebut. Oke, tentunya setelah beberapa faktor sudah saya sampaikan, ada baiknya kita langsung ke market ya untuk mengimplementasikan yang sudah dijelaskan. Oke teman-teman, kalau gitu kita langsung ke marketnya aja nih biar makin paham di mana di sini ada daerah konsolidasi ya. Ada yang namanya drop base drop, lalu di sininya di sebelah kirinya tuh ada support nih teman-teman. Kalau misalnya kita ubah nih ke line chart, teman-teman bisa lihat lebih jelas lagi ya. Daerah ini terafiliasi dengan daerah ini teman-teman. Nah, disinilah kita menentukan titik entry sell nih teman-teman. Oke, saya akan sell. Nah, teman-teman, kalau saya itu bedanya begini ya. Sebentar saya ubah lagi. Oke, teman-teman, kalau saya itu punya cara trading yang sedikit berbeda. Soalnya kalau banyak trader multi layer di satu pair atau satu mata uang, kalau saya justru multi layer plus multi pair gitu. Jadi saya melihat bahwa di XAUUSD atau market gold ini market akan mengalami penurunan. Maka dari itu market yang searah dengan XAUUSD atau market yang memiliki sifat kontradiktif dengan US dollar, maka saya akan melakukan open searah nih teman-teman. Misalnya di XAUUSD open sell. Nah, berarti saya akan melakukan open sell di Euro USD teman-teman.
Nah, bedanya apa? Bedanya itu lokasi tempat daerah konsolidasi. Pasti setiap market berbeda-beda, tapi biasanya arahnya itu sama selama mereka nggak kontradiktif ya. Jadi di sini saya akan melakukan open sell. Lalu di market GBP USD juga saya akan melakukan open sell ya teman-teman. Nah, oke, kita akan cari daerah open buy-nya. Open buy-nya tentunya yang berlawanan ya, berarti antara USD JPY, USD CAD, USD CHF nih teman-teman. Kita cek dulu ya. Oke teman-teman, di USD CHF saya akan melakukan open buy ya teman-teman. Kita coba cari tambahan layer ya. Oke, di USD CAD juga saya akan melakukan open buy 245. Ini udah 5 layer ya teman-teman ya. Mungkin satu lagi kali ya. Oke, untuk market AUD USD ya, saya akan melakukan open sell ya teman-teman. Oke, ini udah 6 layer ya. 6 layer dimana sekarang ini kita masih mengalami floating loss ya teman-teman. Jadi daerah konsolidasi itu tentunya biasanya kalau marketnya itu searah ya, dia cuma beda letaknya aja. Jadi contohnya beberapa layer yang sudah saya terapkan ini memiliki daerah konsolidasi yang berbeda-beda, tapi arahnya biasanya sama nih teman-teman. Nah, pertanyaannya, kenapa saya melakukan multi layer pada multi pair? Karena saya mengejar volatilitas nih teman-teman. Jadi beda pair atau beda mata uang itu memiliki volatilitas yang berbeda-beda kan. Nah, tentunya itu yang saya kejar. Selama mereka itu masih dalam arah yang sama, maka kita itu tinggal menentukan titik entry sesuai dengan daerah konsolidasinya masing-masing nih teman-teman. Nah, sekarang udah mulai kacau. Udah mulai kacau ya. Sekarang ini apa ya, floating loss-nya udah $11, udah $21 lah. Tapi kalau saya pribadi, saya masih yakin dengan teknik yang saya gunakan dan semua analisa yang saya gunakan, karena daerah konsolidasi adalah daerah yang kuat. Ditambah lagi tadi Awesome Oscillator juga menguatkan bagaimana saya melakukan open posisi. Oke, kita tunggu aja kelanjutannya seperti apa. Bye bye. A few moments later. Oke teman-teman, ini adalah hasil dan akhir dari analisa yang sudah kita buat ya teman-teman. Jadi jangan lupa ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman itu mau menganalisa market, pastikan dulu pergerakannya itu bersifat sementara atau memang sedikit lebih jauh range-nya. Jangan sampai teman-teman sudah mempersiapkan untuk range yang jauh, taunya pullback-nya itu hanya bersifat sementara ya. Jadi saya mau jelaskan sedikit lagi, saya mau mengingatkan sedikit lagi bagaimana saya melakukan trading dan bagaimana saya melakukan entry. Yang pertama adalah faktor fundamental, yang kedua adalah daerah konsolidasi, yang ketiga adalah titik jenuh pergerakan harga yang diukur menggunakan Fibo, dan yang keempat adalah mencari area divergent menggunakan Awesome Oscillator, dan yang terakhir adalah breakout trend line. Dan ketika mayoritas faktor ini sudah terpenuhi, saya melakukan entry posisi ya teman-teman. Dan juga di sini saya mau menjelaskan kalau saya itu orangnya itu sedikit berbeda ya. Saya adalah tipikal trader yang melakukan multi layer di multi pair atau multi mata uang. Jadi satu pair satu layer lah. Nah, di sini ketika saya sudah melakukan analisa di market XAUUSD misalnya, saya yakin kalau XAUUSD akan melakukan penurunan, maka market-market yang sejalan dengan XAUUSD juga saya melakukan entry yang sama. Contohnya di AUD USD dan di GBP USD dan Euro USD.
semuanya saya melakukan open sell. Dengan catatan, harus memperhatikan daerah konsolidasinya masing-masing. Setiap market punya daerah konsolidasinya yang berbeda-beda, walaupun pergerakannya sama. Dan tingkat volatilitasnya juga berbeda-beda, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga aja dengan banyaknya like, komen, dan subscribe, YouTube bisa merekomendasikan channel ini ke teman-teman yang lain yang sekiranya cocok menggunakan metode yang sama seperti yang saya gunakan, teman-teman. Sampai jumpa di konten yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.